untuk Indonesia. Wow, R7CW, Albert, Sans, dan juga Finn akan bertemu melawan Singapura. Ini kalau ngelihat dari rosternya, mereka kayaknya udah siap sih. Mereka Pasti kayaknya dong. udah siap 2 membawa bulan kalau kata Mas 2-0. Eko kan 2 bulan, latihan. wah, gila sih. 2 bulan untuk 2-0. 2 bulan untuk 2-0. Luar biasa. Pas banget juga. Tapi ya ini seharusnya juga adalah line up yang solid bagi tim Indonesia. Dan kita langsung lihat untuk tim line up dari Singapura sendiri. Dan dari Adamir, Remanisan, Seilah, JPL, dan juga Sol. Yang pastinya harus diwaspadai adalah JPL. Mungkin sebagaimana yang bilang oleh Saint Lucas tadi ya. Karena dia adalah roamer untuk Singapura. Ya, dan penggerak biasanya kan. Seorang roamer kemanapun mereka bergerak biasanya itu akan menjadi poros pula bagi player lainnya. Cuma dengan perubahan seperti ini, tim Singapura mereka membawa satu player yang mungkin fresh banget juga untuk line up ini. Dengan adanya jungler yang tadi udah sempat dibahas juga. Sempat untuk berganti pula, kayak sempat mainin hero-hero. Assassin dulu. Awalnya Assassin, Iya, tapi pas coba playoff-nya baru. berubah tiba-tiba. Berubah lagi kah? Tapi tentunya kita juga punya di sini untuk kalian yang lagi seru-seru nonton. Jangan lupa kita punya challenge untuk kalian semua. Dimana kalian bisa dukung player, dukung tim Indonesia dengan versi kalian sendiri. Jadi upload di TikTok. Jangan lupa juga untuk tag mpl.id.official dan pakai hashtag #WeOwnSeaGames. Dan tentunya kalian bisa Yes. mendapatkan hadiah-hadiah Secret Lab bahkan 100 epic skin. Jadi kenapa nggak coba aja langsung? Yeah. Jangan lupa hashtagnya Yeah. #WeOwnSeaGames. Ya, tinggal dikasih JJ gitu kan. Pas Oke. Albert Hambe Savage. JJ. Tadi aja hampir savage ya tadi. Hampir ya. unofficial, Hampir. unofficial. Iya. Saya udah kelar duluan ya Om ya. Yes, itu dia. Makanya hashtag #WeOwnSeaGames dan yang pasti hashtag emas untuk Indonesia. Iya, yap. Dan ini tentunya kami semua bertiga merah putih untuk match yang kelima. Kita akan satu suara di kolom komentar juga. Sekarang banjiri merah putih seperti kami yang udah kita lakuin ini. Merah putih yang no valid, no debat. No debat. Valid. Valid, no debat. Valid, no valid tapi debat. Gimana maksudnya? Cuman itu dia, kita akan Indonesia gaungkan ya. Yes. Merah putih di kolom komentar dimanapun, Instagram, TikTok juga. Siapa tahu kalian mendapatkan keuntungan. Karena sebentar lagi aku juga pengen bahas sedikit soal Singapura dikit nih sebenarnya. Bu. Oh boleh. Karena aku denger junglernya Singapura juga ngeri nih yang tadi Om Awo udah sempat bilang, Remaniscence. Remaniscence benar banget. Ini harus diperhatikan juga mungkin dari gaya farming rotasinya kah atau gimana kali Om Awo? Kalau ngelihatnya ya itu tadi ya, sebagaimana mungkin yang SDL bilang bahwa dia kan udah main dengan regular seasonnya juga ya. Dia sebelumnya assassin user, terus pindahnya sekarang sudah mulai cocok-cocokan juga ke arah dari mungkin fighter jadi tank juga. Jadi sebenarnya nggak terlalu gimana juga sih, karena secara mekanik pastinya dari tim Indonesia ini mereka kuat banget semuanya. Oh iya jelas. Oh, Kita sudah tahu bagaimana- diakuin ya. Sudah diakuin sampai manapun juga. Jadi kalau bicara soal mekanik ya, tinggal bagaimana nanti koordinasi dari tim Indonesia. Karena di sini kalau kita lihat ini adalah perubahan yang juga bakal nggak mungkin dibaca oleh tim Singapura, di mana kita memainkan line up yang baru. Nah itu poin plus juga untuk timnas Indonesia. Ya, dengan datangnya Finn, Sans, tentu akan berubah pula poros, gerakan, belum lagi full hero juga pasti Nah. berbeda. Dan ngebaca dari drafting Indonesia aja udah sulit banget. Tiap playernya punya at least 5 atau 5 gacon hero yang udah nggak bisa untuk di target ban gitu loh. Kalau fokus ke arah satu doang nggak akan mungkin. cukup gitu. Yes, nggak bakal bisa juga. Dan kalau ngelihat dengan adanya Sans, mungkin dengan adanya Albert juga, ada banyak strat yang bisa dipakai oleh timnas sepertinya. Seperti mungkin Fail. dua retri, fail. fail, Oh, bahkan wow. mungkin kalau misalkan berani kita akan ngelihat Harith mid lane lagi dan lagi Bisa. tanpa blue buff, tapinya kita lihat aja nih karena balik lagi dengan adanya elemen-elemen Sans dan juga Finn masuk ke dalam Land of Dawn ini itu mengubah atau bukan mengubah sih, memperbanyak lah ya Memperbanyak, kemungkinan yang akan dipick oleh Coach James sendiri. Kita masih menunggu sedikit nih Bude. Iya. Kira-kira aku pengen bahas dari Indonesianya deh. Tadi udah menang nih. Mereka momentumnya berarti di Indonesia lah ya. Oh iya, jelas dong. Ini juga panggung pertama pula untuk tim Singapura. Mereka harus beradaptasi, belum lagi untuk ngelawan tim Indonesia. Itu tim yang menurutku banyak negara itu ngakuin lah. Yes. Indonesia akan jadi tim yang kuat pula. Dan
awal-awal ngelawan mereka ya pasti jadi tantangan tersendiri. Dengan Albert yang tadi hampir save face, terus permainan yang gak ada celahnya. Yang dipelajari oleh tim Singapura menurutku banyak banget sih. Dan yang harus dipersiapkan juga banyak. Benar, kalau ngelihat yang tadi mungkin persiapan dari tim Singapura adalah kita akan berhadapan dengan line up di match yang keempat. Iya. Tiba-tiba yang naik Berubah. ke stage orang yang berbeda. Wadidaw. Itu wow, apa nih? Apalagi yang bakal dipertontonkan gitu loh. Mau main cepat lagi seperti match yang keempat atau mereka bakal main standar atau bahkan lebih pelan. Bisa aja Semua karena bisa terjadi. semua posibilitas bisa terjadi tergantung tentunya dari drafting nanti yang akan dikomit oleh tim Indonesia sendiri. Cuma bener banget tadi tim Singapura udah mencari referensi dari match Indonesia melawan Vietnam. Sekarang dengan perubahannya roster, ini mereka harus putar otak lagi. Apakah mereka stick to their plan atau mereka mencari identitas baru, bukan identitas sih, prinsip baru lah. Karena dengan adanya Suns sama Finn, kalau aku boleh mikir ya itu agresivitasnya bisa Lebih tinggi ya? lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Karena kita kayaknya. tahu Finn kan dia suka agresif. Mungkin dari hero poolnya sendiri, hero-hero yang bisa langsung nemenin jungle lawan farming. Bisa jadi. Hilda misal, Franco Jungle juga salah lawan satu. farming ya, nemeninnya ya. Musuh berarti. Jadi menghantui gitu Iya. ya, kayak kuyang. Natalia juga. Iya kan? Ya benar. Jadi sebenarnya agresivitasnya bisa aja lebih tinggi, ditambah juga Suns juga kalau aku bisa bilang ya gameplaynya tuh agak gambling gitu mainnya. Kalau ngelihat Suns ya, Doni ngelihat fail gak sih di Suns? Fail sih, bisa sih kalau mid lane ini tergantung, apalagi kalau hero-hero masuk nanti di comment oleh teman-teman dari tim Singapura. Itu fail bisa deny semua hero-hero masuk, jadi bisa aja posibilitas. Gimana Bisa Budi? jadi. Tergantung sih, nanti tergantung gimana draftingannya James. Yang harusnya lebih tahu juga Betul, player-player dari Singapura seperti apa. Betul. Ada satu keunggulan juga nih dari tim Indonesia. Karena coachnya? Kecil James. Oh ya bener ya. Ada bayangan juga. Benar juga, Ada benar. Bener juga ya. Nggak Dia salah. pastinya udah tahu nih player-playernya segala macam hero, mungkin dari strategi apa yang diprioritasin sih oleh tim-tim Singapura ini. Tapi akankah dieksploitasi? Ini lebih ke arah memang 3 lane-nya kuat sih tadi match yang keempat ya. Jadi misalnya kalau kita bicara soal gold lane-nya cewek yang bisa menang duel terus-terusan, platingnya dapat terus. R7 mungkin tadi juga yang dikeroyok 3 pemain ternyata gak tumbang, malah bisa recall kembali ke base. Iya, dan lawannya yang tumbang. Iya. Aduh. Tapi ya itu match sebelumnya, kita reset semuanya, kita bawakan lagi Harus. untuk match kelima. Mereka harus punya mood baru juga kan, karena lawannya juga berbeda. Benar. Dan jangan sampai kebawa euforia di kemenangan sebelumnya. Tapi itu bisa jadi pemicu gak sih Om? Tadi kita udah menang 2-0. Sekarang juga harus menang 2-0. Ya. Pasti sih kalau menurutku. Pasti beban atau pressure Heeh. itu selalu ada. Tinggal seberapa mereka bisa mengatasi, itu setidaknya dikurangin lah. Benar, momentum mereka dipegang, tinggal mereka harus kontrol lagi karena balik lagi Singapura lawan yang berbeda, istilahnya dengan player yang berbeda juga, Indonesia terutama. Jadi mereka tinggal pinter-pinternya gimana nih kira-kira. Mereka harus mengedal. Tampaknya countdown untuk draft segera dimulai, sudah berakhir. Tapi aku penasaran sih Apa tuh? sekarang dengan 5 player seperti ini, shot call-nya akan ada di Finn kah? Berarti kalau tadi karena yang main Kiboy yang nge-shot call. Atau Luminar. Atau Luminer. Luminer. Ya, Bisa Luminar jadi tuh. tadi ya. Yes. Bisa jadi, bisa Kalau jadi. sekarang Finn sih. Finn ya. Finn ya benar. Jadi mereka bermain dengan player yang berbeda Pasti dan shot call-nya juga berbeda. berbeda. ini Fleksibel banget ya. Wow. dia. Makanya jadi Berat loh, serius. benar. Jadi kita melihat 2 sisi berarti ya dari timnas Indonesia ini. Jadi misalnya yang sisi satunya kalah, yang satunya belum tentu kalah. Atau satunya menang, yang satunya juga bisa menang. Cukup fleksibel ya berarti dari roster. Dan itu dia, gabungin 5 kepala aja udah sangat susah. Apalagi nih mekanik-mekanik tinggi gitu loh Mawa. Kalau dari Indonesia ya ngomongnya ya, ini benar-benar nahan egonya, mudah-mudahan melawan Singapura masih ketahan juga momentum, ingat berada di tangan mereka, tinggal mereka gimana ya cara olahnya supaya bisa memaksimalkan hasilnya gitu. Ya, dan player-player Singapura nggak boleh untuk dipandang sebelah mata juga. Mereka membawa player-player veteran. Betul. Seperti ada Soul, JPL yang sempat dimention oleh Saint Lucas. Kalau harus fokus nih, berarti ini pertarungan antara Finn dan JPL juga JPL. bisa jadi satu highlight nih. Betul. Banget. Mereka bakal berjumpa lagi sih ya. Dan ya kalau kita bicara, tadi kita sudah berbincang soal Indonesia, kita bicara soal Singapura juga di sini. Ya pemain mereka apalagi ya, mereka punya Adamir di sini sebagai gold laner yang kita tahu di MPL sana. Ini Adamir adalah salah satu top kill juga. Wow.
Sebagai gold Sebagai lane. gold lane. Sebagai gold lane top kill. Itu Top kill. luar biasa sih. Wow. Berarti dia cepat farm, cepat jadi langsung agresif, langsung Yeah. join team fight mungkin permainannya. Antara dia cepat farm, dapat item, terus fight, atau dia join fight terus-terusan. Atau join fight atau outplay. Bener. Di geng tapi outplay di geng tapi tampaknya match antara Indonesia dan juga Singapura akan segera dimulai. Drafting Indonesia first pick dan sama seperti di match sebelumnya ya, Ben ke arah Hilda dan Singapura merespon dengan Valentina. Ya, dengan bandnya ada Hilda di sini berarti akan ada jungle yang cukup tipis ya, yang nggak ingin diganggu sama sekali. Jadi lebih mempermudah untuk kita melakukan farming dari sisi jungle sendiri. Dan Albert harus dikasih space seenak mungkin, gak diganggu, dan hasilnya ya kayak tadi. ya itu Mengerikan. itu bebas banget ya, bisa kemana-mana sih, apalagi di game yang pertama kan dengan Yeah. linknya dia. Nah ini menariknya, Orang kaget gak sih Link dilepas? itu slot banyak kosong sih tadi. Iya Slot juga banyak ya. kosong ya, tapi linknya dilepas emang. Tapi ada Grok yang di ban. Ini beda dengan match yang ke 4 di mana Groknya gak di ban sama sekali ya oleh tim Indonesia. Cukup menarik Indonesia, mereka bisa dibilang apa ya? Mereka yang memiliki kontrol tetapi mereka yang merubah dalam Betul. arti strategi mereka. Berarti mereka sendiri mungkin dengan adanya player yang baru masuk ini udah memiliki strategi-strategi sendiri ya Bude. Singapura kira-kira responnya seperti apa? Kalau bicara soal Singapura, Masya masih ada sih kalau mereka mau nge-ban ke Masya-nya. Buat yang lainnya, Link. Link Respect aja. ban terhadap Link. Link Itu aja. dia. Setuju banget sama Wawa dan langsung aja di ban. Kira-kira Singapura akankah menutup Fanny di ban terakhir atau mungkin Indonesia kali ini responnya? Kalau aku lihat bisa ngenutup ke arah entah kenapa mage dulu sih. Kalau aku Franco sih. Kalau mereka pengen pakai itu ya. Oh bukan ternyata. Oke, Franco-nya dilepas, Angela yang di-ban. Untuk menutup kemungkinan juga adanya kombinasi sinergi antara Baxia Angela. Ini di-ban dulu. Iya, karena Angela bisa dimaksimalkan dengan segala hero apapun. Dan dengan macro play tim Singapura mungkin Indonesia, oke, kita harus berfokus juga gimana caranya memenangin fight-nya. Dan kalau dari Singapura, apakah bakal Fanny-nya Albert? Atau Bisa. Masya. Bisa. Masya. Masya kah? Masya juga Mungkin bisa. aja. Atau salah satunya lagi Yif juga. Tapi Oh, one-one. one-one. Betul. Wow. Kita lupa ini hero yang harus di-ban. Bener. Harus di-ban. Benar. Meskipun memang tadi ya di beberapa match sebelumnya terlepas untuk one-one-nya. Yes. Tapi ada yang menetralisir untuk one-one itu. Ada Estes. Ada Estes-nya. Untuk lawannya dia. Tapi langsung Xavier muncul sebagai first pick bagi Indonesia. Ini no question banget. Xavier juga masih sangat-sangat meta, masih sangat-sangat fleksibel juga, cukup high groundnya juga kuat. Dan Singapura nih responnya kira-kira apa? Karena menurut aku sendiri, yang bagus untuk melawan Xavier yang bisa nangkep itu Atlas sebenarnya. Ada Atlas ya. Iya seperti nggak tahu nih Singapura akankah mereka komit ke arah Atlas atau mungkin terlalu early. Mereka mungkin kok Xavier, Brody dulu mungkin. satu hero dengan range yang paling jauh kayaknya nggak sih? Global. Ya, global. Udah global presence gitu. Jadi dari tim Singapura mereka harus bisa punya sesuatu untuk nahan atau deketin ke arah Xaviernya. Oh, tapi Masya dan juga Wow. Akai langsung diamankan. Masya bisa bermain sebagai XP ke roamer. Akai juga sama tadi R7 pakai di XP, tapi belakangan juga di match sebelumnya kita melihat Akai bermain sebagai jungler. Dan Iya. kalau kita bicara soal Xavier yang dipilih oleh tim Indonesia, berarti Suns Ya. yang akan menggunakan Xavier. Kemungkinan besar karena Suns ya mid lane Mid akan diisi atau dia akan memainkan Xavier. Pertanyaan ini dengan adanya Masya dan juga Akai, Singapura mereka mau engage, mereka mau ngincer ke arah Xaviernya nih. Betul. Indonesia harus merespon gimana nih cara nge-cover seorang Xaviernya. Mungkin kalau yang aku lihat hero-hero yang bisa nahan, oke, Franco dan juga Esmeralda. Tadi aku pikiran di Roth, cuman untuk team fight memang agak sedikit kurang. Esmeralda lebih diuntungkan. Jadi ini adalah komposisi yang sudah pick oleh Indonesia. Xavier, Esmeralda dan juga Franco. Cepet banget ya Kagura langsung diperlihatkan oleh Singapura. Nah, Bird Zemes untuk war dari tim Singapura udah terlihat jelas. Ada Akai, bisa ngelock, ditambah follow up dari Kagura. Tapi dari Indonesia yang serem ini mereka bisa dengan mudah nih buat ngedodge war-war yang dimiliki oleh tim Singapura. Ya, dengan adanya ini juga sebenarnya Bloody Hound ya, yang bakal dimaksimalkan, yang akan jatuh ke tangan Finn. Nah, Hero-nya Finn banget. hero-nya Sampai kita berkali-kali lihat Franco di ban ketika orang-orang lihat ada Finn di lawannya.
Bener. Gila sih. Dan rata-rata memang untuk di match kita kali ini ya, ini kan Franco-nya di ban tuh di match-match awal tuh. Tapi belakangan udah mulai dilepas ya. Di tengah-tengah match-nya kita. So let's see saja untuk Franco kali ini juga Barats di ban. Kalau Baratsnya di ban kemungkinan besar Karina kah yang bakal dipakai, tapi Karina Sebenarnya ada kemungkinan Akai jungler juga sih Om Wawa. Cuman Betul. oke, Indonesia di sini langsung nge-ban ke arah counter dari Esmeralda sendiri, yaitu D-Rose juga mungkin masih membuka kemungkinan, soalnya Masya-nya bisa jadi roamer. Ini Singapura masih fleksibel banget dengan adanya Masya dan juga Akai sebenarnya. Tapi ya itu tadi kemungkinan besar memang Akai bakal masuk sebagai jungler. Dan ini sudah mulai ban. Masih fleksibel banget sebenarnya. Kayak tricky gak sih Om kalau Akainya ini? Tricky. Misalnya Karena Indonesia belum keluar apa nih? Junglernya juga masih belum kebuka. Betul. jungler belum, gold lane belum. Jadi Ya. tergantung ya Singapura akan membaca Indonesia akan ngambil apa, karena last pick terakhir akan ada di Singapura. Betul. Oke, ini ban jungler barat ya berarti buat Indonesia. Satu lagi ban Karina di ban. Wow. Benar-benar melimitasi ya opsi-opsi dari jungler, tapi sebenarnya masih cukup luas juga buat Albert. Masih ada Lancelot, masih ada hero-hero lain juga. Ada Baxi ya? Ada Baxia juga kalau mau itu yang, tapi kalau Indonesia ambil tanki hero lagi masih bisa ya, masih bisa lah ya. Bisa Ada dengan- Esmeralda, ada Franco, oke Baxia masih bisa berarti. Oke, Ya, kita Baxia lihat dengan aja. satu marksman-nya ya, nanti yang bakal Benar, dipersiapkan juga. Dan Atlas. Oke. Saya suka dengan banyak Atlas karena seperti yang Goni bilang, Atlas ini Benar. bisa dapetin Xavier di belakang. Bener. Atau maksa Xavier pakai spell purify, dan itu Ya. menurut aku agak sedikit rugi gitu. Tapi bener banget Indonesia di sini mengambil langkah yang langsung aja nge-ban ke arah Atlas. Apa ya kira-kira yang akan di first pick oleh Singapura? Mereka masih mainin juga sini karena mereka cukup flex ya. Kalau mereka mau ngambil sekarang Akan marksman dulu. buka gold lane-nya dulu Iya, sih. gold lane dulu. Soalnya mereka masih nyimpen kan, ayo Akai bakal di mana nih? Lagi mainin otaknya Indonesia gitu loh. Harus berpikir diperas habis-habisan. Karena setelah ini ya masih ada satu pick terakhir yang mungkin bisa jadi surprise pick. Yes, itu dia Beatrix. Bener banget. Matrix diambil dan dua pilihan terakhir untuk tim Indonesia sekarang. Oh. Siapa lagi yang lepas ya? Popol ada. Aku suka Popol. Potensi untuk split push-nya besar, potensi untuk mengambil objektifnya juga besar untuk Indonesia. Mungkin untuk menemani Popol, junglernya aku Pakito suka. ada sih. Pakito ada kalau mau. Pakito bisa. Yes, Pakito. Popol Wow, itu dia. cewek dengan Yes. popol kupa. Dan last Pakito kah? untuk jungler yang dimana gak mungkin Franco. Baxia. Oke, tadi kita udah sedikit bahas juga Bu Dewa. Baxia berarti sebenarnya dari segi damage itu akan yang penting dari Xavier dan juga Popol dan Kupanya ya. Betul, mereka udah punya dua burst damage ya. Yang kita tahu nanti di late game Xavier. Untuk di early to mid Baxia ada Popol sakit. Kupa. Baxia bakal nemenin dia untuk ngasih continuous damage. Yang lainnya bakal nahan juga, dan ini junglernya nggak perlu takut buat dioyak-oyak sama Masya. Yes, Masya satu hero yang punya potensi untuk lari ke arah lini belakang, misahin bornya juga bisa. Mhm. Tapi ya ada skenario di mana kita juga sering melihat Masya ini langsung nabrak aja nyari Xaviernya. Oh, ya, ini sebenarnya Itu yang ngeri. sebenarnya kalau dilihat dari komposisinya, Masya, Akai dan juga Kagura sekarang dengan komposisi lawan Indonesia cuma bisa ngincer Xavier. Iya, betul. Karena tebal semua ya. Tebel semua kurang Untungnya di lebih. sini ada Franco. Ya. Bakal nemenin juga. Siapapun yang datang bisa langsung digigit dan last pick Chow. Yes, berarti Akainya bisa masuk sebagai jungler. Wow, ini Singapura kurang lebih 4 dengan 4 hero, kecuali Beatrix itu bisa dibilang hero masuk semua. Hero dive in, hero ngincer Xavier atau Popol dan Kupa. Dan tugas dari Indonesia itu yang agak sedikit kiting kayaknya. Pelan-pelan, mancing Singapura masuk satu-satu. Kita lihat aja sih sebenarnya dari Ya. segi eksekusi. Objektif gaming seperti apa, dan objektif voice ada Popol Kupa, inilah dia. Match kita yang kelima dari SEA Games ke-31 Vietnam 2021 Indonesia. Dan juga Singapura akan beradu dalam Best of Two Series Grup B, di mana Indonesia akan mencari poin keduanya, begitu pula untuk Singapura poin pertamanya kalau mereka berhasil ngedapetinnya. Yes, dan ini dia kombinasi baru sih dari tim Indonesia yang bakal kita tonton kali ini ya, yang akan dipertunjukkan oleh mereka juga. Jadi langsung kita lihat Suns, oke, Xavier. Xavier. Jadi kita langsung masuk aja kali ke Land of Dawn, Bude dan juga Om Wawa. Dan aku pengen lihat kalian banjirin kolom komentar dengan We Own SEA Games atau Indonesia.
Yes. Apapun itu. Bendera merah putih. Bendera merah putih. Pokoknya banjirin kalau komentar. Ayo positif, kita hilangkan yang negatif karena inilah dia Indonesia. Deng 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 deng. Indonesia. Deng 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 deng. Dan JPL masuk ke dalam jungle net Indonesia bukan pilihan yang tepat karena Finn selalu sigap untuk melindungi Albert ini. Komposisi apa kombinasi dari arah midnya sih menurutku udah enak juga ya dengan adanya Finn yang udah terbiasa dengan pola permainan Albert. Dia udah bisa mengimbangi gerakan dari Albert. Aku cukup setuju dan kalau ngeliat dari spell-spellnya nih Om sebenarnya cukup apa ya relatif normal lah ya. Sans Normal, menggunakan betul. sprint, bahkan Soul di sini Masyanya juga menggunakan sprint untuk targeting. Tetapi sebenarnya dari segi JPL yang tadi sudah kita bahas ya selalu membayang-bayangi Albert maksudnya. Yes, dia bakal nemenin ya. Tapi untungnya memang untuk hero yang dipakai di sini adalah Baxia. Yes. Yang kita tahu adalah hero yang tebal, hero yang bisa sustain dan bahkan bisa kembalikan keadaan karena saking sustainnya dia bisa memberikan continuous Tapi damage. first blood di arah top lane tak bisa dihindari pergerakan dari Finn. Rotasinya nge-sandwich satu Adamir dan ketika gold laner tumbang itu bukan hal yang baik di early untuk tim Singapura. Setuju banget dan bahkan inisiatif Indonesia masih terlihat dari minimap ya. Selalu berotasi, selalu mencari-cari celah. Satu celah sudah mendapatkan satu gold lane. Itu mahal banget sih sebenarnya. Ya, dan rotasi dari Finn walaupun dia nggak punya latihan, nggak ngeluarin apapun, pressure dari dia ngebikin semuanya juga langsung mundur secara teratur. Tapi di area river sudah terlihat dengan adanya heavy spin, berotasi dan mubeng-mubeng, nggak ada yang bisa ditangkap. Tim Indonesia pun sudah sigap untuk melakukan objektif berupa turtle. Yes, bener banget ini kalau dari segi setup tapi masih diuntungkan oleh Singapura, masih testing angin aja. Albert di sini udah oh my god, Finn di bagian belakang harus pulang. Yes, flicker yang tepat dan on point, tapi pertarungan nggak bisa dihindari dengan downing net yang keluar. Lalu didapatkan oleh Reminiscence dengan adanya retri yang on point berhasil diamankan dan Albert nggak bisa untuk mencurinya. Sedikit kalah manpower tadi, memang Finn kan harus flicker dan di bagian atas sedikit pertukaran darah aja, tetapi Singapura mendapatkan turtle yang pertama. Oke, gold lead tetapi lihat masih dipegang oleh Indonesia. Ya, bisa dibilang kalau dari arah bottomnya sendiri R7 bersama dengan Soul ini akan jadi head to head yang panjang. Nggak akan ada yang sampai gimana-gimana. Tinggal tahan-tahanan aja di lane. Ya, itu tinggal kuat-kuatan sih kalau kita bicara XP lanernya ya di sini ya, Iya. dengan Esmeralda dan juga dengan adanya Masya sendiri. Tapi ya kehilangan satu turtle tapi dengan plating gold di atas di top lane ini sudah cukup untuk Indonesia, agak sedikit leading atas Singapura. Tapi Iya. mereka harus berhati-hati pastinya. Mereka nggak boleh kehilangan lagi untuk objektif selanjutnya. Ya, mereka memperlihatkan kalau laning mereka sangat kuat di Betul. early. Dengan kehilangan turtle pun net worth masih di atas. Ya. Tapi bukan berarti mereka harus santai karena ada pergerakan dengan The Will Dragon maju karena Finn harus tumbang. Gak bisa untuk melindungi siapa di belakang. Albert di sisi lain hanya bisa memandang dari kejauhan karena Sans pun juga harus tumbang. Iya, Seilahnya tadi bagus banget. Kagurannya dengan Yin yang overturnnya bisa menangkap basah seorang Xavier. Lihat, sprintnya masih up. Jadi benar-benar surprise attack yang dilakukan oleh Iya. dengan Seila dengan execute-nya juga. Jadi untuk saat ini dari kill point Singapura unggul 1 kill point saja. Masih cooldown juga tadi dari Sans, kaget mungkin ya. Benar. Karena burst damage dari Sheila itu gede banget. Ada execute. Apalagi dia sekarang udah bisa mid lane-nya Singapura terlihat kuat. Dan mereka mau memperkuat itu. Mereka tahu. Betul, Jadi betul. gerakannya tuh ke tengah. Terus Xavier akan menjadi bulan-bulanan ya. Ya apalagi mereka punya JPL kan dengan cowoknya yang selalu menebar teror untuk JPL-nya sendiri. Dan kalau kita intip sedikit dari item build-nya, dari Suns-nya ada Molten Essence dan lihat dari cewek sendiri ya udah punya ada 2 Legend Sword yang akan mengarah ke BOD sebentar lagi. Tapi mid lane pasti menjadi fokus kita juga. Ya, dengan adanya heavy spin muncullah Finn menjadi korban lagi. Tapi di rest belakang sana dengan Bangsha Shield Unity mencoba untuk menurut di belakang. The Wave Dragon karena R7 masih bisa dihindari dengan adanya Purify. Pemain dari Indonesia cukup kehilangan Finn dan mereka nggak mau kehilangan siapapun lagi. Beralih ke arah Turtle. Objektif yang tak mau mereka lepaskan untuk tim Singapura. Turtle kedua berhasil diamankan oleh Indonesia. Nyawa tuker turtle tapi lihat R7 sangat proaktif di bagian purple buff berusaha untuk mungkin paksa retribution ada bahkan mungkin mendapatkan Akai di sini. Reminiscent masih bisa kabur. Yap, Falling Star Moon gagal untuk men-take down satu Akai yang mubeng-mubeng terus.
Dan dari Indonesia bersama dengan Singapura, mereka aktif banget ini. Kalau ngelihat dari pergerakan Finn dan juga Albert, mereka udah berada di area atas memberikan pressure terhadap Adam. Tapi JPL berada di depan wajah mereka. Downing light dikeluarkan, JPL tak bisa kemana-mana lagi. Dan bersama dengan adanya heavy spin, mengunci pergerakan dari Albert, mengusir mundur. Tapi damage timbangan terlalu besar. Eminence sudah tumbang. Dan Indonesia mendapatkan banyak sekali keuntungan di arah top lane-nya. Di menit kelima Indonesia all smiles, turret 1 dan bahkan lihat menyamakan kill point-nya juga. 1 jungler di takedown dan ya Indonesia bisa mendapatkan momentumnya dari kali ini. Dan kita lihat aja nih karena mereka masih bisa dibilang cari tempo dan bahkan off camera Sans mendapatkan Sayla. Terkapar di tengah iya. rumput ya. Ditemukan satu sosok misterius di arah tengah. Kayaknya kena burst juga dari rotasi Indonesia yang udah ngedapetin atas. Mereka bergerak ke dan Iris connect terhadap JPL. Tapi pemain dari tim Singapura mereka udah nggak bisa untuk melakukan perperangan lagi. Tapi Hafiz bin dimunculkan, R7 menjadi korban dan tak ada lagi yang meng-follow up. Pemain dari Indonesia, Singapura mereka mereset. Purify-nya menyelamatkan R7 dan bahkan gak ada follow up damage yang jelas Om Wawa. Singapura mereka ketinggalan 2000 tapi kok kayaknya kurang banget damage, apa yang terjadi? Ya, karena tadi kalau kita lihat DOD udah selesai sebenarnya buat cewek dan dia udah join fight tadi untuk di area dari midnya. Jadi itu cukup ramai semuanya dan lihat dari Indonesia sendiri untuk di arah dari mini mapnya mereka sudah mulai berkumpul untuk mendapatkan objektifnya karena top turret ini udah hilang. Berarti menambahkan ruang gerak untuk cewek agar bisa membackup rekan-rekan yang lain. Ya, dan ketika mereka udah fokus untuk menangin atas lalu berubah ke area tengah, kelihatan dari Indonesia mereka udah siap untuk berperang bersamaan. Bergandeng tangan, jalannya bareng-bareng. Masuk ke depan, Bloody Hand Flicker. Dan ngedapetin satu, tapi Sayla masih bisa kabur. Selamat mundur ke arah belakang. Dan Finn menjadi korban. Albert menuju ke arah belakang. Reminiscent JPL tumbang. 2 member dari tim Singapura harus di take down. Sementara Soul di area depan sendirian mencari di mana celah dari Suns. Dan perlindungan maksimal dari Indonesia. Muncullah di sini dari Adamir yang secara mengejutkan berada di area di belakang. Terbackstep Indonesia. Tak menyangka bahwa ada pergerakan dari Adamir dan juga Soul dari area di belakangnya. Dibalikin, Adamir berhasil equalize ya di situation. Oke, mereka Singapura kehilangan 1 turret, tetapi Adamir langsung menghilangkan 3 member. Iron Hook-nya connect. Adamir di sini cukup low, tetapi tentunya fokus dari Singapura ingin menghancurkan mid turretnya saja. Adamir masih bisa survive. CW datang dan memberikan damage. Xavier masih miss. Iya. Karena nggak ada tadi ya tampilan dari Adamir ada di mana ketika dia sedang melakukan recall juga. Tapi itu dia mungkin inilah yang harus diwaspadai dari Adamir. Dia bisa masuk dari blind spot yang nggak diduga sama sekali tadi. Iya, kaget semua loh kan belakangnya. Kok ada Beatrix bawa shotgun. Iya. Pakai flicker juga tadi. Iya. Pakai flicker. Ya, tapi sejauh kita melihat secara objektif ini masih dipegang oleh Indonesia atau lebih equal ya, lumayan sama juga. Didapetin sih dari turret kalah. Turret midnya barusan hilang juga. Tapi dari tim fight-nya ya, ini masih cukup solid buat Indonesia. Ya, dan Singapura mulai mereka bergerak bersama juga Om dan mengurangi kelihatan di minimap. Benar. Gak ada loh dari tadi kayak ngumpet-ngumpet. Walaupun mereka ada di dekat dari core mereka kayak ya udah pelan-pelan aja. Ingat ini mid game juga, lihat dari itemnya Kagura dan juga Beatrice udah berhasil mengumpulkan item-item yang dibutuhkan gitu loh Mawa. Yes, Kagura Clock of Destiny sebentar lagi sih baru jadi untuk next itemnya. Tapi Clock of Destiny dan juga Lightning untuk Suns jauh lebih sakit pasti dengan Downing Light-nya. Ya, dan sekarang dari tim Indonesia dan juga Singapura mereka ngedot satu sama lain berfokus untuk main objektif. Indonesia berhasil ngedapetin 2 di area bawah secara diam-diam tanpa bisa di-defense oleh tim Singapura. 2 turret loh. Split push is real. Dan bahkan sekarang 4 turret yang sudah diamankan. Ya, yang tadi 3-2 tiba-tiba jadi 4-3 ya. Bawahnya untuk total turretnya langsung rata tuh ke atas tuh semua. Dan Singapura belum mendapatkan kompensasi yang jelas. Kayak ini di bagian mid, akankah buka war di sini? Harus berhati-hati, semua spell untuk kedua tim is up. Jadinya mungkin mereka bisa aja commit fight. Tapi balik lagi, ingat ini udah ada Lord. Jadi mereka nggak bisa asal-asalan buka-bukaan war. Lord yang pertama, Lord yang sebenarnya tricky banget sih kalau untuk diperebutkan. Mereka harus pandai-pandai gimana caranya untuk dapetin Lord tanpa harus
kehilangan begitu banyak karena kalau mengandalkan Lord sendiri kan segitu sulit. Adamir surprise bertemu dengan Albert ditambah dengan downlink Knight tak bisa untuk bertahan lebih lama lagi dengan dari tertulis position maju ke area depan. Soul dipisahkan, JPL sangat low dan Falling Star Moon mengunci pergerakan dari sang Akai. Mau happy spin kemana? Apakah mau pulang ngibrit ke arah belakang dan dia masih bisa selamat? Oh, masih bisa. Bahkan off camera apa yang terjadi? Kaguranya yang malah tertangkap basah. Lihat, ini adalah ruang gerak yang dibutuhkan oleh tim Indonesia untuk mengamankan Lord yang pertama. Yes, dan langsung diselesaikan ya dengan cepat juga untuk Lord pertama. Lord yang belum enhance pastinya. Dan sejauh kita melihat dari total goldnya juga sudah unggul hampir di angka 5 ribuan untuk goldnya. Ya tapi ini bagus sih Om ketika dapetin Lord satu terus nggak ada yang tumbang sama sekali. Jadi mereka bisa nge-push enak. Masih bisa nge-pressure juga dan lihat itemnya, wow. Yes, Franco-nya udah tebal banget. Franco-nya tebal, dari Xavier Essence-nya juga sebentar lagi jadi Holy Crystal. Tapi yang pasti R7 di sini sih. Domi Ice, Oracle, and Enchanted Talisman. Domi Ice bisa jadi sebentar lagi atau bahkan dari Blade Armor. Jadi dia tebel banget buat Esmeralda dan dia bakal memimpin rekan-rekannya untuk menjadi second sandbag. Atau bahkan sandbag sendiri. Dan cewek udah tajir banget lihat. Dia nge-meltdown ya, dari segi turret, lalu juga ngebersihin minion. Dan damage dia udah gede banget. Dia pemegang network tertinggi untuk game ini. Dan terus ngegulung dari awal. Soul di area top lane berhadapan dengan R7 berduaan aja punya dunianya sendiri karena di area bawah Indonesia sedang melakukan push terhadap base turret milik tim Singapura maju ke area depan. JPL menuju ke arah cewek sebagai sasaran utama. The Whale Dragon berhasil untuk dihindari cewek flicker ke arah belakang. Menyelamatkan diri dengan heavy spin dikeluarkan. Albert menjadi korban dari tim Singapura. Wow, Suns-nya juga tertangkap lagi dan lagi. Tetapi Singapura berhasil mendefend yang namanya base turret di bagian bawah. So, it's a good defense dari teman-teman Singapura. Tapi tengahnya hilang. Tapi sayangnya tengahnya berhasil dihancurkan ya. Itulah trikinya Lord pertama ya Budi. Nggak terlalu sakit tapi malah mancing fight Indonesia kali ini. Masih leading dari gold. Kita lihat aja Singapura responnya. Iya, dengan R7 yang nahan semua pemain dari tim Singapura malah digalakin balik R7. Main sadis, main judes dengan downing light. Ternyata itu adalah bait dari R7 sehingga JPL terbuka terekspos di belakang. Soul ditangkap oleh Vin, digigit, dilepain lagi, diusir Adamir menjadi korban dari R7. Satu lawan banyak, R7 gak takut. Dan satu persatu dari tim Singapura ditangkap oleh tim Indonesia. R7 Bang otot menunjukkan kalau Indonesia otot banget dia menahan 3 orang dan bahkan men-take down 2 orang. Ini tampaknya Indonesia akan mengamankan poin pertamanya. Iya, ditarik semuanya hanya tersisa Soul seorang diri untuk melawan defense. Dan 5 pemain dari Indonesia sudah menduduki base milik tim Singapura. Mereka berfokus untuk menghancurkan base. Dan inilah dia game pertama untuk Indonesia. Indonesia menunjukkan, ya it's okay. Mereka bisa mengontrol, menunjukkan pacingnya dan 1-0 sudah diamankan. Ya semua dimulai tadi dari waktu mereka tertinggal mungkin ya secara objektif ya. 3-2 tadi. Terus tiba-tiba mereka dapetin 2 bottom turretnya. Dan setelah itu mereka langsung leading. Mungkin lebih ke arah waktu dari cewek.